Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Atau justru malah jadi tabiat ya sahabat MK ya, untuk menjadi senjata ketika menangani sebuah masalah berkaitan dengan bohong. Ini perlu berhati-hati karena bisa jadi bohong ini sekali dilakukan malah jadi ketagihan yang ujung-ujungnya jadi kebiasaan sahabat MK. Dan perlu berhati-hati juga apalagi bohong terhadap anak sahabat MK. Wah, jangan nangis nanti Mama beliin permen, ternyata permennya tak kunjung didapat. Itu kan salah satu senjata yang kita lakukan dan membohongi anak. Untuk itu perlu berhati-hati. Di kesempatan pagi hari ini, Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis akan membahas berkaitan dengan membohongi anak. Kira-kira seperti apa? Kita akan sapa terlebih dahulu Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis yang sudah hadir di ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini saya suka senang kalau misalnya ada semangat Allahu Akbar. Karena biasanya yang lain Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi ini jadi energi nih kalau misalnya ada Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Baik, kesempatan pagi hari ini temanya menarik karena memang kalau kita lihat sering kita temui ya berkaitan dengan membohongi anak dengan iming-iming sesuatu gitu ya Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis yang insya Allah akan disampaikan. Boleh kira-kira akan dimulai dari mana terlebih dahulu nih Bu Lilis dan juga Pak Wasmin? Ya, dimulai dari fenomena ya, karena peristiwa ini baru terjadi kemarin ketika kita menemui salah satu Dan kolega. banyak juga sih di minggu sekarang menemukan hal-hal orang tua. Mungkin sih pengen simple ya, Pak Wasmin pengen gak ribet, akhirnya ya udahlah bohong aja gitu. Kayak kemarin itu ada seorang anak playgroup, Mami nanti kita ke hotel lagi ya, nanti kita liburan lagi. Mungkin maminya daripada gitu terus nggak bisa, itu hotelnya kebakar katanya, kebakaran katanya gitu. Seenaknya gitu bilangnya. Nah terus itu kan cerita pas ada guru, terus gurunya bilang, benar Bu kebakaran? Enggak, bohong. Loh itu doa loh Bu, istilahnya nanti bisa jadi beneran kebakaran. Udah ya bohong, doa jelek lagi ya? Doa jelek Dua, gitu. Nah itu, terus pernah juga yang minggu yang lalu gitu ya, itu jadi kejadiannya ada anak kecil mungkin dibawa ke kota lain untuk wisata Pak Wasmin. Terus bisa jadi dibilangin dulu nanti kesini-sini, ternyata memang tempat wisatanya kan masih pada tutup. Nah akhirnya anaknya nangis ngerengek, ayo dong katanya mau ke tempat wisata, ayo. Terus bapaknya bilang ya sebentar lagi, terus ngerengek. Akhirnya mungkin bapaknya juga lagi ngobrol dengan temannya, akhirnya dipanggillah pelayan yang kan lagi ngobrol-ngobrol di restoran gitu. Terus dipanggil, Mas ini Mas, tolong dong bohongin anak saya, itu tempat wisatanya sebentar lagi buka, tunggu aja nanti dikasih tahu. Terus si pelayannya, ya Pak gitu. Nah terus si pelayannya itu dengan polos datang ke anaknya, Adek, nanti ya sebentar lagi nanti Om kasih tahu kalau udah buka, katanya gitu. Saya ngelihat kayaknya ini nggak bener deh. Nah akhirnya saya panggil, Mas, benar ini tempat wisatanya sudah buka hari ini? Sudah Bu, maksudnya sudah buka, beneran? Belum sih Bu, nanti tunggu dari pemerintah. Nah kenapa tadi berbohong? Ya saya disuruh Bu, sama bapaknya disuruh bohong kepada anaknya. Nah waktu itu saya langsung bilang, itu bohong pada anak, emang anak akan selesai? Pasti dia akan kecewa dan pasti akan nangis lagi, saya bilang. Akan nangis lagi. Dan saat itu ke anak kecil itu saya bilang, yuk kita jalan-jalan, yuk kita foto, cari foto yang ini. Nah akhirnya saya bawalah ke tempat tiket dan ada tulisan, nih Dek lihat ya, saya bilang tutup sementara sampai kondisi dinyatakan aman dan ada izin dari pemerintah. Kenapa ini ditutup Dek? Karena sekarang kan belum boleh ada kerumunan. Nanti kalau ada kerumunan banyak virus, nanti banyak yang sakit. Oh jadi tutup ya Bude? Iya saya bilang deh, jadi tutup yuk foto sama Bude ya di depan. Saya fotokan, udah gitu diem. Karena dia ngelihat gitu. Nah banyak orang tua itu kadang justru
pengen anaknya diam, pengen anaknya nangis, justru nanti Pak Wasmin kecewa ketika misalnya orang tuanya yang pergi dari rumah. Sebentar ya sayang ya, mama mau ke toilet ya, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Nah ternyata bukan ke toilet Pak Wasmin, ternyata pergi gitu untuk kerja. Nah anaknya kan Itu yang anak daycare lama, ya? iya, Yang anak daycare yang iya, baru dititipin ya? iya nunggu lama gitu di mana. Nah pas ke toilet nggak ada, dia kan nangis juga dan Nangis, nangisnya hati-hati loh kecewa. kecewa. Saya bilang, Bu, Pak, anak ibu bapak ditinggalkan dengan cara begitu, nangis juga nanti. Nah, kalau misalnya anak ibu bapak ketika ditinggalkan bapak pergi dulu ya kerja, nanti dijemput ya sayang, dadah, nangis. Nggak Nanti dia apa-apa. udah tahu, nanti dijemput ya sore. Mm-mm. Nah, ini ketika di susumputan, orang Sunda Ya, di susumputan. sumputan gitu ya. Nanti juga nangis dan nangisnya ada efeknya Pak Ya, Wasmin. kecewa. Ya kecewa merasa dibohongin dan ternyata nanti ada dampak-dampaknya karena ini juga sudah ada jurnal penelitian khusus Aha. tentang membohongi ini ya Pak Membohongi Wasmi anak ya. itu. Dari Iya. mana jurnalnya tulis? Ya, jurnal ini tuh dilakukan dari eksperimental child psychology, dipublikasikannya sama jurnal itu. Dan di sini itu di penelitiannya itu diteliti dari respondennya 379 orang dewasa Pak Wasmin. Ya, Nah, orang dewasa ini yang dulu pernah mengalami kebohongan dari orang orang tuanya. tuanya. Nah, hasil dari responden ini dia mengaku suka membohongi orang tuanya saat mereka beranjak dewasa. Jadi Jadi dibalik gitu ya. dibalik. Jadi balas dendam jadinya ya Ya. dalam artian dulu saya dibohongin, nah sekarang membohongi. Kemudian selain itu para responden itu juga mengaku menghadapi tantangan sosial atau psikologi lebih besar lagi di mana mereka lebih agresi, lebih jauh mudah untuk melanggar aturan-aturan dan berperilaku impulsif. Jadi Ya. impulsif itu tanpa dipikir dulu gitu. Nah, itu hasil dari penelitiannya efeknya itu tadi Pak Wasmin negatif sampai dewasa. Nah, Ini ada kisah nyata seorang yang ngambil sesuatu dari supermarket, ya. Kemudian, tapi anehnya dia nggak merasa bersalah gitu ngambil sesuatu itu, mutil istilahnya gitu iya, ya, betul. mutil. Ternyata di masa lalunya dia itu waktu dia kecil diajak sama kakaknya pergi ke perjalanan lah gitu, dan di jalan itu dia mampir makan sama kakaknya. Ya tentu yang bayarin kakaknya ya. Dan dia tahu persis meskipun dia masih anak-anak ya, masih SD gitu ya. SD kelas 3 lah katanya itu. Kakaknya itu makan gorengan itu berapa gitu, ada sekitar 4-5 gitu. Tapi ngakunya 2. Darmaji itu dahar 5 ngaku Ngaku hiji. hiji. Ini adiknya tuh melihat olohok gitu ya, istilah Sunda olohok itu nggak bisa ngomong apa-apa, tapi tahu ini ada something wrong gitu, ada yang salah. Nah anehnya pas dia dewasa si adiknya ini mutil itu dia nggak ngerasa bersalah. Ini yang Berarti modeling ya. iya yang bahayanya itu. Betul. Jadi Wah, ini karena anak itu masih di tahap meniru ya Pak Ya. Wasmin dan juga Ibu Lilis ya. Jadi apa yang terlihat, nah itu yang menjadi sebuah pembelajaran untuk mereka ya Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Terutama untuk membohongi anak ini memang banyak fenomenanya ya. Terutama menakut-nakuti misalnya anaknya nggak mau mandi, nggak mau makan, nanti ditangkap polisi gitu ya. betul itu. Salah satu kebohongan orang tua itu dengan menakuti atau mengancam ya. Pengen Mengancam. itu. Makanya saya Betul. bilang ada 3 kebohongan terbesar orang tua itu yang sering banget ya. Yang sering banget dilakukan orang tua itu ada 3 ya. Satu, mengaku nggak punya uang. Iya. Misalnya anaknya minta, mama nggak punya uang, nggak ada uangnya, nggak ada. Nah itu salah satu satu bohong yang paling sering, Nah, ya. itu. Bukan yang paling besar, tapi yang paling sering. Padahal kalau orang tua bilang nggak punya uang itu udah pasti bohongnya gitu. Ada sesuatu yang lain dia minjem bisa gitu. Iya. Tapi Berarti dia bilang, ada dong uang. berarti kan ada gitu. Bisa diusahakan uang. Anting itu, ada, kalung ada, bilang nggak punya uang, kan bisa dijual. bisa dijual gitu. Kenapa nggak bilang nggak ada budgetnya? Ada uang, tapi kan keperluan kita banyak gitu. Cicilan juga banyak buat sekolah kamu. Kalaupun ada ya buat tabungan masa depan, tidak harus jajanin semua hari ini kan gitu. Tapi orang tua itu ngarah gampang gitu ya, Iya. bohong tidak ada uang. Betul ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling sering orang tua berbohong itu, iya besok. Karena anaknya ngereng, iya besok, iya besok.
besoknya belum tentu, Bu Lis. Tentu. Makanya kalau saya melihat ada orang tua bilang, iya besok ya dibeliin ya. Terus anaknya masih nangis, ini udah pasti ini anak sering dibohongin. Iya. Karena harusnya kalau iya besok dan besok benar-benar dibeliin, anak langsung diem kan. Jadi ketika orang tua bilang, ya besok, ya besok. Anak masih nangis terus, berarti ini anak sering dibohongin. Bohong dulu juga besok nggak ini, jadi akhirnya nangis ya. Nah, yang kebohongan yang ketiga bukan hanya kebohongan orang tua, tapi hampir semua membohongi anak-anak, yaitu tentang hantu. Itu kebohongan terbesar dunia itu. Entah dalam bentuk mak lampir, entah dulu Nyai Blorong dengan suster ngesot, conjuring, maupun yang loncat-loncat itu pakai yang di Cina itu, maupun Dracula, itu kan kebohongan konspirasi dunia terbesar itu. Apalagi nggak ada sama sekali itu hantu. Kalau kita wajib percaya pada jin, tapi hantu itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Maupun pemburu hantu pun itu bohong semua, itu nggak ada. Gitu. Nah, betul. Itu kebohongan terbesar, dan anak ditakut-takuti sama hantu gitu. Jadi dia takut sama gelap. Jadi penakut ya. Saya punya teman rumahnya di pinggir kuburan gitu. Nah, orang tuanya tidak pernah nakut-nakutin, bahkan kan kamar mandinya katanya keluar ya, orang tuanya biasa mencontohkan ke kamar mandi dan anaknya nggak takut. Padahal di pinggir kuburan dan orang lain, ih kamu rumahnya serem loh di pinggir kuburan, nggak takut anaknya gitu. Kemarin secara nggak sengaja kan habis pelatihan ya Teh Nida ya, Teh Nabil kok jadi Teh Nida. Habis pelatihan di salah satu rumah sakit, nah habis di sela-sela pelatihan itu kita ngobrol sambil ngopi gitu. Nah, ada salah satu peserta pelatihan itu yang tugasnya di forensik, Bu Lilis. Kalau di forensik tahu kan, salah satu kerjaannya adalah mandiin mayat, nungguin kamar mayat, ngorek-ngorek mayat, bahkan menggali kubur lagi kalau memang ada yang perlu di otopsi gitu ya. Saya tanya, Bapak selama bertahun-tahun, berapa tahun dia? Kalau nggak salah 20 tahun dia tugas di forensik. Dia pernah tugas di bagian lain, tapi balik lagi ke bagian itu karena nggak ada yang sanggup kan. Pak, selama 20 tahun Bapak di forensik berhubungan dengan mayat, pernah nggak ada fenomena aneh, orang mati, mayat hidup kembali, atau ada hantu gitu? Jawabannya mengagetkan. Pernah ada waktu itu, pintu nutup sendiri, dan emang lemarinya udah rusak, katanya. pintu kulkas itu, pintu pendingin itu nutup sendiri, dan emang pintu udah rusak gitu. Jadi emang nggak ada namanya hantu itu, nggak ada. Dan dia punya guru yang dulu memang menjadi panutan dia juga di bidang forensik. Kata gurunya itu nggak ada hantu itu. Hantu itu adanya di pikiran kita sendiri. Iya, betul. Di pikiran kita sendiri. Akhirnya karena pikiran kita ada hantu, kadang-kadang bayangan hitam aja kita konstruk menjadi sebuah hantu gitu. Betul. Mirip kayak awan-awan itu kan, ada awan yang mirip nenek-nenek, ada awan yang mirip love, ada awan yang mirip halo gitu. Tergantung persepsi kita. Betul, karena hantu dari setiap negara tuh beda-beda ya Pak. Itu anehnya kan. Kalau hantu luar negeri takut-takutin kita ganteng ya, hantu luar negeri pakai dasi kan, pakai Dracula gitu ganteng ya. Kalau orang barat ngelihat pocong kan seru gitu, malah mau difoto dong sama pocong, kamu unyu-unyu. Karena di luar negeri kan nggak ada kain kafan kan nggak ada. Kalau kan? kita melihat vampir kan ganteng banget ya pakai betul. Nggak takut ya. Betul, wah ini ya yang menjadi fenomena orang tua berkaitan dengan membohongi anak ya sahabat MK. Tentunya ada efeknya tadi ya sampai dewasa yang sudah dinotis sedikit sama Ibu Lilis dan juga Pak Wasmin. Kira-kira seperti apa? Mungkin akan disampaikan di segmen berikutnya ya Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Untuk itu sahabat MK, ini lagi seru-serunya nih membohongi anak, karena fenomena barangkali Anda pun pernah melakukannya atau pernah dibohongi. Jangan kemana-mana sahabat MK, tetap bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Sahabat, kita lanjutkan perbincangan berkaitan dengan membohongi anak. Untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis, ini boleh disampaikan di 0811 224 1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta pertanyaan Anda, sahabat MK. 0811 224 1027.
Tentunya berkaitan dengan membohongi anak terkadang menjadi senjata orang tua yang paling cepat agar anaknya nurut, diam gitu ya Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Dan salah satu efeknya ketika dewasa mungkin kurang mempercayai orang lain bisa menjadi salah satu dampak ya Ibu Lilis dan juga Pak Wasmin. Ya, betul. Setidaknya ada 5 ya dampak negatif daripada membohongi anak ya. Yang pertama apa, Bu Lilis? Yang pertama tadi akan berefek negatif sampai anak ini berusia dewasa. Tadi Ya. misalnya paling gampang melanggar aturan, agresif, atau misalnya impulsif. Impulsif ini perilaku yang tidak dipikirkan, Pak Wasmi. Ya. Ah, nanti gitu aja, karena dulu juga pernah dibohongi, itu yang pertama. Ya. Jadi perilaku yang melanggar aturan ini adalah sebuah karakter yang buruk ya. Karena bohong itu kan lawannya jujur. Sementara dalam salah satu buku Thomas Lippona yang judulnya Karakter Meter, kejujuran itu dibahas sebagai faktor pertama dalam pembangunan karakter. Ya. Kenapa orang ini Thomas Lippona tentu orang Barat ya. Saya nggak tahu, yang jelas bukan orang Islam deh ya. Tapi membahas karakter, kenapa yang dibahas pertama jujur? Bahkan penelitiannya adalah wallet loss ya, dompet yang hilang. Dompet yang hilang itu sebuah penelitian yang dilakukan oleh beliau di berbagai negara. Dia naruh ribuan dompet yang dompetnya diisi sekitar $250, berarti berapa juta ya, sekitar 2 jutaan ya. Kemudian ada kartu namanya di dalam dompet tersebut. Kemudian dompet itu dijatuhkan di tempat-tempat umum seperti di telepon umum ya, tempat ibadah, di stasiun gitu, diacak, dan di berbagai negara yang diteliti. Nah ternyata di Denmark 100% dompet itu kembali. Itu bukan negara Islam ya. Di Denmark, di Norway lumayan hampir 90%. Paling kecil di mana? Di Amerika 60-an%, di Meksiko cuma 30% yang balik. Di situ nggak ada Indonesia. Kalau Indonesia masuk ke penelitian nggak tahu, mungkin bisa sebenarnya jadi berapa persen gitu. Kalau jujur dan tidak di setiap daerah juga ada, cuman mungkin tingkatnya mana yang lebih besar, mana yang kecil. Seperti misalnya di Indonesia kan sering kalau berkaitan dulu dengan bandara misalnya, kalau ketinggalan barang di bandara, jangankan ketinggalan, kadang koper juga suka rusak katanya gitu. Tapi saya pernah menemukan karena tas saya tertinggal di Doha saat itu, kemudian saya komplain ke maskapainya, kemudian maskapainya bilang barang ibu ada, nanti seminggu akan kami terbangkan ke Indonesia. Dan ketika di Indonesia saya juga alhamdulillah dapat, masih ingat namanya Pak Arif ya, terima kasih Pak Arif sudah jujur. Padahal sebenarnya Pak Arif bisa aja nggak jujur loh, dalam artian enggak, karena kita juga bisa dibuka dulu, diambil, dan dari sananya begini kan bisa aja gitu. Kan nggak tahu gitu. Tapi ketika kami ditelepon sama Pak Arif di Bandara Soekarno-Hatta, Bu ini barangnya sudah ada, kemudian saya sendiri dulu si tas itu yang packingnya, jadi inget banget gitu ya. Nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah, sampai saya sengaja sih sletingnya itu dibuat gimana, karena nanti ada orang yang misalnya yang gerakan saya tahu gitu. Posisi sleting pun sleting pun itu tetap gitu, di Dohanya juga tetap sepertinya emang tidak ada yang menjambah sampai memegangnya. Membuka gitu. Ya alhamdulillah ada gitu, masih ada. Dan mudah-mudahan perilaku Pak Arif ini menyebar ya, menular untuk yang lain, karena kan jadi bagus. Karena kalau kita ada di negara yang jujur seperti di Doha itu aturannya kalau yang kata mereka jangan khawatir, karena kalau barang yang tertinggal di sini aman katanya. Nanti biasanya 40 hari tidak ada yang komplain, tidak ada yang mencari gitu, mereka akan hibahkan gitu. Asik banget ya. Menarik ya, ketika pengalaman kita di berbagai negara, fenomenanya kejujuran itu menjadi faktor utama dalam pembahasan karakter. Iya. Nah ternyata kalau kita lihat dalam pelajaran di Islam itu kan ada iman, ada Islam, ada ihsan ya. Iman sebagai pondasi, Islam sebagai bangunannya, tiang-tiangnya, ihsan itu sebagai bagian luar yang indahnya. Nah, itu. Jadi kalau ibarat pohon, iman itu akarnya, Islam adalah batang dan rantingnya, ihsan itu daun dan buahnya gitu.
Iya. Jadi orang itu menikmati kita bukan dari keimanannya. Keimanan kita nggak bisa dinikmati sama orang. Nah, Keislaman kita pun nggak bisa dinikmati sama orang. Yang dinikmati sama orang itu keihsanan kita. nah itu Makanya ada akidah, ada syariah, ada akhlak. sangat. Puncak tertingginya di akhlak. Kenapa akhlak ini bergandengan dengan ihsan? Ihsan itu nanti ada hubungan dengan kejujuran ya. Nah, itu. Ihsan itu kan merasa diawasi, Nah, itu. merasa Allah yang melihat. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Bisa. Memunculkan sebuah akhlak yang namanya jujur. Akhlak kan karakter. Iya. Orang yang tahu ada CCTV nggak mungkin. Iya. Bisa aja ada CCTV di situ kan, maka berbuat buruk kan nggak mungkin. Iya. Pasti kan akan jujur. Nah, itu. Akhlaknya akan baik. Jadi ihsan sebagai tahapan tertinggi, yaitu akhlak sebagai tahapan tertinggi dari proses keagamaan seseorang sampai Nabi diutus untuk makarimal akhlak ya, untuk memperbaiki akhlak Ya ini manusia. kemarin hari ini ya Ya, kita memperingati memperingati Maulid Maulid Nabi. dan akhlak Rasulullah itu salah satunya tadi ya Kejujuran, kejujuran. sidik itu, Sidik, itu fondasi utama. Gitu. Makanya kita memperingati Maulid dengan mengangkat tema membohongi anak ini karena langsung berfokus pada titik keteladanan Rasul adalah kejujurannya. Kejujuran. Rasul itu udah dipercaya sebelum jadi nabi. Muhammad Betul. bin Abdullah itu sudah dititip-titipin dagangan sama orang Quraisy itu Iya. ke negeri Syam sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul. Dan jujur ya Rasulullah itu. Jujur. Jadi kalau dagang itu ya kalau ini buah-buahan yang kemarin, ini buah-buahan yang baru yang fresh, ini harganya beda, nggak dicampur gitu. Iya. Kita melihat di jalan itu kacang dicampur, kacang rebus itu saya lihat ada yang masih baru, Atau misalnya ada yang duku itu campur. duku gitu ya. dicampur gitu. Saya waktu di Eropa itu di Jerman beli anggurnya padahal bagus, terus dia bilang ini anggur yang 3 hari yang lalu katanya, jadi jelek. Wah di Indonesia itu anggur yang paling bagus Pak Wasmin. Oh tidak apa-apa saya mau beli, terus kata yang jualannya, baiklah saya diskon ya karena sudah 3 hari yang lalu. Iya. Nah itu enak padahal dia bukan. Terus saya ketika mau beli sosis dia bilang jangan ini ada daging yang tidak boleh oleh agama kamu katanya Iya, gitu. betul. Jadi dijaga ya Allah gitu. Jadi Padahal waktu kita berdua kan istri saya kan pakai kerudung ya. ya. Jadi ketika kita mau beli produk dia dia bilang chicken maksudnya kamu cukup chicken aja gitu. Karena yang ini ada ham ya, ada gitu. daging hamnya Ya. gitu. Dia pakai bahasa karena dia juga nggak bisa bahasa Inggris juga. Dia nggak bisa bahasa Inggris juga jadi pakai bahasa monyet gitu yang Isyarat, bahasa Bahasa tubuh ya. gitu dia pakai kokok gitu ya. Baik. Sama-sama nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi Baik, jujur itu. Jujur yang menjadi fondasi ya, apalagi terutama untuk anak, karena teringat juga tuh Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, saya pernah pengalaman ketemu dengan salah satu anak yang dibagikan bingkisan makanan itu kan anak-anak paling favorit ya Pak Wasmin, Bu Lilis ya. Dan ini ternyata dikembalikan lagi, dia hanya minum susu terus bilang, Bu, oleh ibu aku tidak boleh makan makanan yang seperti ini. Padahal ibunya nggak ada gitu ya. Kalau anak-anak lain ya bisa aja semua dimakan gitu. Itu berarti wah luar biasa juga. Kejujuran ya. Bagus ya. Dan emang pada dasarnya anak itu konsisten, anak itu jujur. Nah, siapakah yang merusak kejujuran pada anak? Ya orang dewasa. Dengan cara ya bohong-bohongin kayak di Cangigar itu kan, Neng, ayah mama, saya nuju ke mana, nuju angkat, cenah. Oh, saurkeun bade itu mama. Angkat ke mana? Angkat ke Cigondewa gitu. Terus ngetes ya tukang kreditnya itu. Neng, ari Cigondewa deh di mana gitu. Si Nengnya bilang, "Ke ya, abi tarusin ke mama heula." Gitu. Mama Cigondewa di mana? Jadi mamanya ada di rumah. Dan kadang juga orang tua membohongi anak itu untuk katanya untuk bercanda. Saya bilang bercandanya yang cerdas sekali. Kayak misalnya saya pernah menegur teman saya bilang itu bohong loh gitu. Akan ini mah bercanda Bu Lilis. Bu hati-hati, bercanda itu tuh yang hal yang positif, tidak boleh yang negatif. Udah nyata-nyata bohong gitu. Misalnya ya kayak tadi misalnya anak keluar. Nanti di luar ada culik. Saya bilang, Bu,
di sini mah aman, di saya nggak mungkin ada culik, satpam juga ada Bu gitu ya. Ah ini mah bohong-bohongan, gerai aja Bu Lis biar anaknya tidak. Saya bilang Bu mohon maaf, jadi banyak loh orang kayak misalnya kadang ada klien misalnya, Bu nanti ya Ibu Lilis bilang ya, Ibu Lilis teman saya SMA. Oh Bu, kita kan baru kenal, saya nggak mau Bu. Mendidik anak diawali dengan kejujuran, bilang aja ibu mau bawa ke psikolog, nanti bawa ke psikolognya kan kamu biar berkembang, biar talent kamu ketahuan, nanti sama psikolog ngobrol, biar kamu nanti lebih produktif, lebih menghasilkan gitu. Ya nanti kalau gitu nggak mau, ya nggak mau, nanti ketika ketahuan juga dia akan marah besar pada ibu. Ke saya sih nggak akan marah, ke ibu. Apa yang terjadi banyak misalnya kayak curhatan dari guru-guru ya ke saya kalau saya ngisi training, Bu gimana ya orang tuh suka, Bu tolong dong kasih tahu anak saya gini gini, soalnya sama saya mah nggak mempan, tapi kalau sama gurunya mah mempan. Nah ketika anak mempan sama guru sama orang tua enggak, nah itu kan kenapa harusnya mempan juga. Nah ini bisa jadi orang tua sering membohongi anak. Jadi anak tuh nggak percaya, kabohong gitu. Itu yang pertama ya, yang kedua apa, Bu Lis? Yang kedua ya tentunya orang tua tidak akan dipercaya oleh anak. Jadi kayak tadi ya, misalnya dia lebih percaya pada guru. Banyak saya suka bilang ke orang tua gini, ketika anak kita balik, ketika anak kita kalau laki-laki mimpi basah, anak perempuan head, kemudian dia orang pertama yang dia yang dia menyampaikan pertama kali ke orang tua, itu orang tua akan berhasil karena dia percaya kepada orang tua. Kalau nggak percaya kan nanti gimana, akhirnya biasanya larinya seperti teman saya, dia baru head gitu, terus cerita ke teman saya, aku tuh head gimana ya cara pakai pembalutnya, terus diajarin dia sama temannya diajarin. Nah kan temennya mungkin nggak langsung mempraktekkan ya, tutorial langsung gitu. Nah akhirnya dia kebalik. Jadi untuk harusnya nempel ke celana dalam, dia nempelnya ke malah vaginanya. Yang terjadi kan kebayang pas dibuka itu kok sakit ya pakai gini. Nah ternyata salah gitu. Nah ini dia kenapa dia nggak saya bilang kenapa nggak bilang ke ibu kamu gitu, karena dia ibu aku sih nggak percaya gitu, soalnya kadang juga pasti paling dimarahin atau gimana gitu kan. Kadang anak jujur itu orang tua langsung misalnya sok jujur terus anak saya jujur. Ada dulu cerita, ya mah aku udah sok jujur, sok dengerin ya, jujur sayang. Terus anaknya jujur, iya aku udah jahilin teman. What? Kamu tuh dihukum sekarang. Terus anaknya bilang gini, Bu Lilis ya, aku mah jujur dimarahin, mendingan bohong. Kenapa? Karena kalau bohong aku nggak dimarahin. Nah kan kenapa dikasih apresiasi? Saya juga gini, kayak misalnya di tempat meja tempat makan tuh kan suka ada gelas nih, dan ada yang tidak bertanggung jawab, tidak mencuci. Sok kalau jujur hanya mencuci aja. Tapi kalau misalnya nanti ketahuan kita bongkar CCTV, kamu ketahuan bayar 10.000 gitu. Akhirnya jujur. Akhirnya kalau yang ini kan dia jujur, kecuali mungkin yang lupa dia nanti kena gitu ya. Nah kalau ya aku yang nyuci, biasanya kalau anak saya langsung nyuci, tahu dia hanya nyuci aja. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita kena sanksi. Iya. Nah, itu yang kedua ya Bu Lisa. Iya, yang kedua. Yang ketiga tadi modeling, anak akan meniru perilaku berbohong orang tua gitu, karena begini menyelesaikan masalah. Ya sudah, aku akan nanti menyelesaikan masalah dengan meniru orang tua untuk berbohong. Nah makanya hati-hati ketika orang tua berbohong kepada anak, meskipun hal yang sederhana kayak tadi misalnya ya, Bu Lilis nangis terus mengganggu orang, daripada saya tuh lagi ngobrol dengan orang, keganggu saya, ya udah saya bohongin gitu. Nah hati-hati, nanti dia sudah besarnya bisa meniru, terus anaknya meniru, jadi patologis senegara berbohong, Pak Wasmin ya. Sampai ada yang yang kemarin menyumbangkan untuk dana apa gitu. Ya, 2 triliun itu sampai dipuji-puji sampai di foto, dipublish di di sosmed, di udah media. Dipuji-puji iya. gitu.
ternyata ternyata nggak ada nggak uangnya. ada. Nah itu bisa jadi nanti orang akan untuk misalnya biar dia ada eksis dengan cara apa, Pak Wasmen ya bohong aja, tahu nggak gitu, aku mah pernah ke sini, dan belum tentu. Jangan-jangan yang seneng prank-prank itu sekarang kan lagi video-video Iya. prank itu dulu sering dibohongin sama orang Nah, tuanya. itu. Jadi dia bangga aja ngeprank dianggapnya itu sebuah kelucuan. Dan ada dia artis yang emang ininya apa sih, konten-kontennya itu prank banget gitu ya, hampir semua. Terus anaknya diwawancarai, anaknya aku tuh nggak suka digituin, aku nggak suka katanya gitu. Iya, fitrahnya orang itu meskipun lucu di awal, tapi akhirnya lama dia akan waspada terus Iya, gitu. prank itu kan kebohongan yang lebih bahaya ya, Iya, itu membahayakan. itu Itu yang yang ketiga. Yang keempat, Yang keempat itu nanti anak-anak mempunyai ketakutan yang tidak mendasar, karena ini orang tua biasanya membohong ini untuk ancaman. Misalnya nggak tidur, nanti kalau nggak tidur ada monster yang datang. Atau kayak dulu tuh pernah ada anak kecil ya, terus saya bilang nanti kita akan field trip ya gitu. Field tripnya kita ke dokter gigi, langsung dia nangis. Terus saya tenangkan, kenapa gitu, aku tuh nggak mau dicabut gigi gitu. Nah ternyata pas saya selidiki, jadi si orang tuanya suka gini, sok kalau misalnya nakal nanti giginya dicabut, dibawa ke dokter gigi. Jadi ketika mendengar dokter gigi itu dia persepsinya mau dicabut giginya, makanya dia nggak mau gitu. Biasanya dokter gigi ya, terus hantu, monster gitu ya. polisi, Jadi takutnya itu tidak mendasar gitu. Kayak Pak Ustadz. Pak Ustadz. Atau misalnya dulu mah suka kayak dibarengin dengan pamali kayak misalnya gitu. Kenapa nggak boleh makan ini? Ya udah pamali gitu. Kayak misalnya kamu tuh duduk di ini apa di pintu gitu. Itu nanti Nontot jodoh jodoh. misalnya. Terus kita nanya apa nonton apa sih itu artinya? Ya udah nggak usah itu, nanti kalau terlalu banyak nanya nanti kualat gitu. Jadi anak tuh jadi kualat nanti kan ke bawah, nanti orang tuanya juga ke anaknya, nggak usah banyak nanya, kualat gitu. Nah itu. Iya. Baik. Itu Ya, yang keempat. Yang terakhir? Yang terakhir biasanya orang tua kalau sukses anaknya misalnya nangis nih ya, terus dibohongin. Nah nanti orang tua juga belajar, oh ini jadi jalan keluar. Jadi orang tuanya tuh terbiasa untuk membohong. Sehingga ketika yang kemarin saya lihat fenomena itu tuh, saya pikir itu bukan pertama kali. Karena dia nyantai banget. Saya sampai buat gitu ya, bohong loh gitu. Terus si A-nya juga nyantai banget, kan saya disuruh Bu sama bapaknya untuk bohong. Hah, saya bilang, tuh saya semprot juga si Masnya. Mas tahu nggak bohongin anak, nanti kan anak bisa bla bla bla. Saya bodoh banget, orang tuanya juga mungkin dengerin. Saya pikir biarin aja, karena saya sudah mulai muak di mana-mana itu orang tua kadang suka hanya bercanda Bu Lilis gitu, hanya heureuy gitu. Dianggapnya anak itu bodoh ya. Padahal anak itu dia jeli banget loh. Nah itu. Jeli banget itu. Betul. Suatu sore tiba-tiba anak bungsu saya yang masih SD gitu, kelas 3 datang buka kamar, ayah ada apa gitu. Enggak, tapi tetap aja dia berdiri di kamar gitu. Oh iya, saya baru ingat, emang saya sore itu dia harusnya mengumpulkan gadget gitu. Apa ya, dia harusnya melakukan sesuatu sebagai sanksi gitu. Pokoknya habis maghrib nanti kamu sanksinya ini gitu. Saya lupa lagi apa sanksinya. Terus dia itu datang, kan datang gitu kamar. Tapi dia nggak langsung nunggu saya lupa gitu, Tapi yang menariknya dia datang ke kamar gitu. Ayah, apa gitu? Nggak biasanya gitu. Enggak gitu. Baru aku gitu. Oh iya, wah bagus kamu jaga, bagus. Ya bagus, kamu jujur bagus. Ya ini sanksinya ini gitu. Tapi saya puji dia karena dia seandainya dia nggak datang, saya juga lupa itu sanksinya. Tapi dia datang jujur gitu. Karena dia datang jujur, saya langsung puji. Wah bagus kamu jaga, kamu jujur, hebat. Ya udah laksanakan sanksinya gitu. Kalau nggak salah ngumpul gadgetnya gitu ya. Gitu. Masya Allah, betul ya. Terkadang untuk anak pribadi
kenapa lebih memilih bohong, salah satunya adalah respon dari kejujuran yang orang tua hadirkan itu, Bu Lilis ya. Iya, marah ya kan biasanya Iya, responnya. Betul daripada betul. dimarahin, udah aja mendingan bohong. Jadi bohong mah dipuji gitu. Mhm, betul, itu tadi jadi, takutnya disalahin, kayak dicarekan kalau kata orang Nah itu, Sunda. iya Akhirnya betul. mending ya akhirnya itu, terus ya tadi salah satu dampaknya ketika dewasa, tidak jujur kepada orang tuanya ya, ditanya, "Mau Iya. kemana?" Jawabnya, "Ke sini," Nah, padahal kemana gitu nah ya. itu, iya. Wah, itu bisa menjadi dampak yang berbahaya juga nih, sahabat MK. Untuk itu Anda yang punya permasalahan juga nih berkaitan dengan membohongi anak atau pernah dibohongi nih sahabat MK. Ini juga ternyata sudah ada beberapa nih Pak Wasmin dan juga Ibu Ya. Lilis sahabat MK yang sudah bergabung bertanya. Namun sepertinya kita akan sapa di segmen berikutnya ya Pak Ya. Wasmin dan juga Ibu Lilis. Kita jeda kembali dengan beberapa informasi dari relasi kami berikut